Nama saya Clara. Saya berusia 35 tahun dan sudah menikah dengan Adrian selama 10 tahun. Saya pikir pernikahan kami kuat, hubungan kami tahan lama, dan mampu mengatasi segala kesulitan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah. Adrian tampak semakin menjauh. Alasan-alasannya semakin sering, keterlambatannya semakin sulit untuk diabaikan. Suatu hari, ketika saya mencari kwitansi di jaketnya, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sebuah lipstik dengan warna yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Momen itu menandai titik balik. Saya segera sadar bahwa insting saya tidak salah. Adrian telah mengkhianati saya. Saya tidak bereaksi segera. Saya tetap tenang, mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya harus mengumpulkan bukti lain sebelum melakukan apapun. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin saya hanya paranoid. Tetapi semakin saya menggali, semakin banyak bukti yang saya temukan. Pesan-pesan di teleponnya, alasan-alasan konyol untuk perjalanan bisnis, kebohongan. Adrian telah berbohong kepada saya selama berbulan-bulan. Hati saya hancur dalam diam, tetapi di luar saya seperti batu karang. Saya mulai merencanakan. Saya ingin menghadapinya, tetapi tidak dengan cara impulsif. Saya tidak ingin berteriak, saya tidak ingin menangis. Saya menginginkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa mengembalikan martabat saya, dan menunjukkan betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi saya mulai menyusun rencana saya. Saya mulai mengamati teman-teman Adrian. Dia memiliki sekelompok teman yang sangat kompak, tetapi sedikit sombong. Percaya bisa memanipulasi wanita sesuka hati. Ada Thomas, pengacara cerdas tetapi narsistik. Julian, pria lajang yang selalu berusaha menggoda setiap wanita yang ditemuinya. Lucas, lebih diam tetapi tidak kurang menawan. Dan kemudian Matthew dan Charles, dua bersaudara yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Adrian. Mereka pikir saya hanya istri yang setia, penurut, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan mata saya. Tetapi mereka salah. Jadi saya memutuskan untuk mengundang mereka semua ke rumah dengan alasan mengadakan pesta kejutan untuk Adrian. Dia akan pulang terlambat seperti biasa dari perjalanan bisnis. Kesempatan yang sempurna. Malam itu dimulai dengan tenang. Kami minum anggur, mengobrol, dan saya memastikan setiap orang merasa nyaman. Saya tersenyum, bersikap seperti tuan rumah yang sempurna. Tetapi di dalam, saya sedang menunggu momen yang tepat. Setelah beberapa gelas anggur, suasana berubah. Lebih santai, lebih intim. Alkohol mulai mempengaruhi, dan senyum mereka menjadi lebih tipis. Mata mereka semakin gelisah. Ini adalah saat yang saya tunggu. Saya bangkit, mengambil sebotol anggur baru, dan melewati mereka dengan senyum misterius. Teman-teman, kata saya, bukan hanya Adrian yang menyimpan rahasia. Mata mereka bertemu. Suasana menjadi berat, tegang. Lucas, penasaran, bertanya, "Apa maksudmu, Clara?" Saya mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya, dan dengan senyum penuh teka-teki saya berbisik. Terkadang kita meremehkan orang. Kita pikir mereka tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, tetapi sebenarnya mereka tahu segalanya. Keheningan yang canggung memenuhi ruangan. Mereka penasaran tetapi juga sedikit khawatir. Thomas bertanya, dengan sedikit ketegangan dalam suaranya, "Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan kepada kami?" Saya tersenyum, menikmati momen tersebut. "Saya akan memberitahu kalian segera," jawab saya, membiarkan ketegangan semakin meningkat. Saya duduk kembali, mengamati tatapan mereka yang ragu. Suasana di ruangan itu terasa begitu nyata. Saya tahu mereka mulai mengerti. Mereka sudah mengerti. Tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Wajah mereka, yang awalnya santai, sekarang terlihat tegang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. "Clara, kamu membuat kami gila," kata Julian, berusaha memecah keheningan. "Apa yang kamu tahu sebenarnya?" Saya bangkit lagi, perlahan, dan mulai berjalan mengelilingi mereka. Melalui setiap orang, menyentuh bahu mereka. Suasana tegang, keberadaan saya semakin mendalam. "Pertanyaannya bukan apa yang saya tahu, teman-teman," kata saya, "tetapi apa yang kalian tahu tentang saya." Saya menangkap mereka. Ketegangan melambung tinggi. Mereka tidak lagi yakin. Kemudian, saya mengungkapkan kebenarannya. Adrian telah berbohong kepada saya. Dia telah mengkhianati saya, dan kalian semua tahu itu. Kalian semua.
Keheningan yang menyusul adalah mutlak. Tidak ada yang berani menatap mata saya. Tidak ada yang berbicara. Tetapi saya melihat di wajah mereka bahwa tidak ada jalan keluar. Kemudian, telepon Adrian bergetar di atas meja. Mereka semua melihat layar. Nama Julia bersinar. Senyum saya cukup untuk membuat mereka semakin pucat. "Mari kita lihat apa yang dikatakan Julia ini," kata saya. Dan tanpa ragu, saya menjawabnya, mengaktifkan speaker. "Sayang, bagaimana malam ini?" Suara wanita yang lembut terdengar jelas. "Aku tak sabar untuk bertemu denganmu besok." Saya memutuskan panggilan itu sebelum dia sempat melanjutkan, menatap wajah mereka. Mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak mengharapkan langkah yang begitu berani. "Sekarang kalian tahu semuanya," kata saya, bangkit untuk terakhir kalinya. "Tapi apa yang masih belum kalian tahu adalah apa yang akan saya lakukan sekarang." Saya mendekati pintu, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan rasa bersalah. Mereka pikir itu sudah selesai, bahwa pembalasan saya berhenti pada pengungkapan sederhana ini. Tetapi, mereka tidak tahu apa yang masih menunggu mereka. Hari-hari berikutnya, saya membuat mereka terjaga, berpura-pura telah memaafkan Adrian. Saya mengundang mereka ke makan malam, ke acara-acara, berpura-pura bersikap ramah. Tetapi di dalam hati saya sedang mempersiapkan pukulan terakhir. Suatu Jumat, saya mengundang mereka semua ke rumah untuk malam permainan. Suasana santai, tetapi saya tahu saya akan memicu api. Setelah beberapa permainan yang tidak berbahaya, saya mengusulkan tantangan yang lebih berani. Kebenaran atau konsekuensi. Ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Saya mulai dengan pertanyaan ringan, tetapi kemudian, ketika giliran Thomas tiba, saya menantangnya. "Aku tantang kamu untuk menciumku, Thomas. Tunjukkan padaku apa artinya menjadi pria sejati." Tatapan ragu-ragu, langkahnya yang perlahan mendekat, dan ciuman yang mengikuti hanya permulaan. Malam itu berubah. Setiap pria menyerah satu persatu. Tetapi itu bukan karena daya tarik. Itu karena permainan. Untuk menunjukkan bahwa saya yang mengendalikan. Malam itu bukan hanya pembalasan. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.